Lu pasti pernah dengar sama yang namanya koin atau token, tapi lu nggak tahu bedanya apa. Tenang bro, gue juga pernah ada di fase itu. Yang mana semua kripto itu gue anggap koin, terus gue ngedengar berita di X. Kalau ada token yang harganya naik 10 kali lipat. Terus gue mikir emang apa bedanya antara koin dan token, padahal mereka sama-sama jalan di blockchain. Nah, makanya sekarang gue mau ngajak lu ngebahas apa bedanya antara koin dan token. Jadi simpelnya gini bro, gue bakal pakai analogi Coca-Cola biar lu lebih gampang untuk memahaminya. Yang pertama, ada botol Coca-Cola yang beneran diproduksi sama brand aslinya, yaitu Coca-Cola. Sedangkan yang kedua, cuman minuman sirup dipakein botol bekas Coca-Cola. Keduanya sama-sama bisa diminum dan kelihatannya sama, tapi jelas asal-usulnya beda. Nah, koin itu ibarat kayak Coca-Cola ori dari pabrik. Sedangkan token itu kayak minuman isi ulang yang nebeng pakai botol Coca-Cola. Nah, sekarang lu udah mulai ngerti kan? Kalau koin itu punya blockchain-nya sendiri. Contohnya, kayak Bitcoin yang pakai blockchain Bitcoin, Ethereum yang pakai blockchain Ethereum, dan BNB yang pakai blockchain BSC alias Binance Smart Chain. Jadi koin itu punya blockchain sendiri dan nggak nebeng di blockchain lain. Sedangkan token itu nebeng di blockchain yang udah ada. Makanya, koin tuh biasanya dianggap lebih mandiri karena dia nggak numpang siapa-siapa. Kalau ibaratkan token itu kayak orang yang ngontrak kamar, di rumah orang lain, dia bisa tinggal di sana, tapi dia nggak punya tanahnya. Walaupun begitu, dia tetap bisa aktif, kayak bisa jualan atau bikin usaha sendiri, tapi dia harus mengikuti aturan yang dibuat oleh si pemilik rumah. Contohnya, token kayak USDT, Shiba, atau Uni itu dibikin di atas blockchain Ethereum. Sedangkan token kayak Cake itu dibikin di atas blockchain Binance Smart Chain. Walaupun token itu nggak bikin blockchain sendiri, tapi bukan berarti mereka itu nggak penting. Justru, banyak token yang punya fungsi kuat dan berguna banget. Nah, biar lu makin paham, gue bakal kasih analogi simple. Coba lu bayangin aja, blockchain itu kayak jalan tol dan koin itu kayak aspal di jalannya. Sedangkan token itu, ibarat kendaraan yang lewat di jalan itu. Jadi token itu nggak bisa hidup sendirian, kayak koin. Dan banyak juga orang yang baru nyemplung di dunia kripto suka salah kaprah. Dia kira semua yang bisa dibeli itu koin, padahal sebagian besar itu token. Contohnya, ketika lu pertama kali kenal dengan koin Shiba Inu, mungkin lu mikir ini koin, padahal ini cuma token yang dibuat di atas jaringan Ethereum. Oke, jadi gini. Mungkin sekarang lu udah mulai ngerti apa bedanya antara koin dan token. Tapi pertanyaannya kenapa sih? Kita butuh token, kenapa nggak pakai koin aja? Nah, buat ngejawab pertanyaan itu, gue bakal kasih analogi sederhana. Coba lu bayangin ada mall gede yang namanya blockchain mall. Nah, koin itu bisa diibaratkan kayak pemilik mallnya. Dia yang bikin gedungnya, dia yang ngatur sistemnya, dan dia juga yang bikin peraturannya. Sedangkan token itu kayak orang atau brand yang buka gerai di mall itu. Mereka cukup sewa tempat, buka toko, terus tinggal jualan aja. Tapi mereka nggak perlu bikin mall baru dari nol, tinggal nebeng aja di sistem yang udah jadi. Nah, itulah kenapa banyak project kripto milih bikin token daripada koin. Karena bikin blockchain sendiri tuh ribet dan butuh duit gede buat bikin tim serta makan waktu yang lama. Sedangkan token bisa langsung jalan asal ngerti cara deploy smart contract. Berikut ini beberapa contoh token yang pastinya pernah kalian pakai. Yang pertama ada USDT Tether. Ini adalah stablecoin yang nilainya ngikut dolar. Dipakai buat transaksi harian, biar nggak kejebak sama harga yang fluktuatif. Berikutnya ada Uni dari Uniswap, token buat voting di platform DEX Uniswap. Kalau lu punya Uni, lu bisa ikut nentuin arah kebijakan Uniswap ke depannya. Nah, itu cuman contoh kecil dari sekian banyak token yang ada. Mereka semua nggak bikin blockchain sendiri, tapi tetap bisa hidup dan berkembang lewat blockchain yang udah ada. Mungkin sampai sini lu mikir. Terus, koin lebih kuat daripada token dong? Nah, banyak orang ngira koin tuh pasti lebih kuat dari token. Padahal, belum tentu. Contohnya kayak kasus Terra Luna Coin ini hancur gara-gara sistemnya jeblok dan proyeknya gagal, nilainya juga anjlok parah. Sementara itu, token kayak Link atau AAVE bisa tetap solid dan dipakai di banyak platform DeFi. Intinya, nilai koin atau token gak ditentuin cuma dari jenisnya, tapi juga dari fungsinya, timnya, komunitasnya, dan seberapa bergunanya mereka di ekosistem. Terus, koin versus token. Siapa yang lebih cuan? Jujur ya, nggak ada jawaban mutlak. Koin itu lebih mapan, biasanya lebih stabil. Dan juga,
jadi pondasi buat token lain. Kenaikannya bisa lebih lambat karena market cap-nya udah gede. Sedangkan token, potensi cuannya bisa gila-gilaan karena market cap-nya kecil dan komunitas hype. Banyak token yang nawarin utility unik. Tapi di sisi lain, token juga lebih rawan terkena scam, rug pull, atau project mati di tengah jalan. Kalau dianalogiin, koin itu kayak lo beli saham blue chip, stabil, mapan, tapi slow growth. Sedangkan token itu kayak lo beli saham gorengan, bisa naik cepat, tapi bisa juga hangus dalam semalam. Jadi ini juga tergantung banget sama gaya trading lo. Lo tipe yang suka main aman atau demen adrenalin tinggi. Nah, sekarang gue bakal ngasih tips biar lo bisa bedain mana token dan mana koin. Yang pertama, lo bisa cek di CoinMarketCap atau CoinGecko. Nah, di sini lo bisa cari koin atau token. Sebagai contoh di sini, kita bakal pakai token Shiba. Setelah itu, kalian bisa pilih aja di bagian info. Maka kalian bisa tahu token ini menggunakan blockchain apa. Tapi selain itu, di sini juga ada info tentang supply yang beredar dan berapa market cap dari sebuah token. Yang kedua, kalian bisa menggunakan Blockchain Explorer. Misalkan, kalau kalian mau mengelihat project yang ada di jaringan Ethereum, kalian bisa menggunakan Etherscan. Dan kalau buat BNB, kalian bisa menggunakan BSC Scan. Jadi kalian bisa menggunakan Blockchain Explorer yang disediakan koin tersebut. Kalau suatu projectnya punya Blockchain Explorer sendiri, besar kemungkinan itu koin. Tapi bro, gue pernah lihat token yang jadi koin. Itu benar banget bro. Ada beberapa token yang awalnya numpang, akhirnya bikin blockchain sendiri. Contohnya kayak BNB yang awalnya token di jaringan Ethereum, dan akhirnya bikin blockchain sendiri yang diberi nama Binance Smart Chain. Jadi sekarang statusnya udah koin dan bukan lagi token. Itu ibarat kayak lo yang dulu ngontrak kamar di rumah orang dan sekarang udah bisa bangun rumah sendiri. Gue yakin lu pasti pernah ngalamin kalau lu lagi scroll TikTok, terus ada yang bilang, "Woi bro, beli token ini sekarang. Nanti harganya naik 100 kali lipat dalam seminggu." Atau di grup WA, ada yang share grafik naik gila. Padahal nama tokennya aja, lu baru dengar. Gue juga pernah bro. Dan jujur ya, waktu awal nyemplung ke kripto, gue sempat beli token-token yang gue sendiri nggak tahu itu apaan. Cuman karena rame diomongin. Ya hasilnya, uang gue hilang semua. Nah makanya, sekarang gue pengen ngajarin lu cara ngebedain token atau koin yang layak buat lu simpan. Dan bukan cuma hype doang. Yang pertama, lu harus cek dulu token atau koin yang mau lu beli. Jadi jangan mentang-mentang, oh ini koin, pasti aman. Nggak semua yang namanya koin pasti aman bro. Yang kedua, lu harus cek utility-nya. Jadi utility itu adalah kegunaan dari sebuah token atau koin. Jadi sebelum lu beli, pastikan apa yang lu beli itu punya utility. Analoginya nih, token yang punya utility itu kayak bisnis yang punya produk nyata. Yang nggak punya utility itu kayak bisnis yang jualan mimpi doang. Brosurnya keren, tapi kantornya nggak ada. Yang ketiga, lu bisa lihat tim dan komunitasnya. Banyak token yang ternyata proyeknya cuma dikerjain sama 3 orang nggak jelas, mereka pakai identitas palsu, dan webnya pun dibikin asal-asalan. Sementara token yang bagus biasanya punya tim yang transparan, dan yang paling penting jelas pengalamannya. Berikutnya, kalian bisa lihat dari komunitasnya. Seperti di Twitter, Discord, atau Reddit. Dan lu nggak usah muluk-muluk harus ngerti coding buat lihat project bagus. Lu cukup lihat, ini timnya beneran niat bikin produk, atau cuma pengen duit lu doang. Yang keempat, kalian harus waspada terhadap token yang viral di sosmed. Token yang lagi viral bukan berarti token itu bagus. Lu inget gak zaman token Squid Game? Yang naik gila-gilaan gara-gara viral. Dalam beberapa hari kemudian, token ya malah di rug pull. And now the mark, oh! It went to zero! Jadi, kalau ada token yang tiba-tiba rame tapi nggak ada white papernya dan nggak jelas juga kegunaan, serta websitenya norak, itu tanda-tanda buat angkat kaki duluan. Ingat, di kripto, yang rame belum tentu yang aman. Yang kelima, jangan kebanyakan invest di token random. Apalagi kalau projectnya baru launching 3 hari dan marketingnya heboh banget. Kalau gue pribadi, mayoritas portofolio gue taruh di koin besar kayak Bitcoin. Sedangkan sisanya gue taruh di altcoin yang punya potensi. Banyak orang yang rugi di kripto bukan karena sistemnya jelek, tapi karena mereka nggak ngerti apa yang mereka beli. Jadi sebelum lu beli koin atau token, pastikan lu tahu apa yang lu beli. Nah,
Itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.